Air merupakan kebutuhan esensial bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Konstitusi negara menjamin hak rakyat atas air. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan akses aman air minum bagi seluruh lapisan masyarakat melalui perusahaan daerah air minum atau lembaga pengelola lainnya. PDAM sebagai salah satu pengelola dituntut untuk menyediakan layanan air minum dengan kualitas yang sesuai standar, kuantitas yang mencukupi, pengaliran yang kontinu, dan harga yang terjangkau. Bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan hal ini, terlebih dengan masih belum optimalnya kinerja sebagian besar PDAM yang masih berstatus kurang sehat maupun sakit. Berbagai permasalahan masih membelit PDAM, seperti tarif yang belum full cost recovery, tingginya tingkat kehilangan air, cangkupan pelayanan yang rendah, penggunaan energi yang tidak efisien, dan lain-lain. Untuk menangani permasalahan ini, dibutuhkan strategi dan manajemen yang tepat, serta didukung oleh SDM yang handal dan kompeten. Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM air minum, khususnya PDAM, Direktorat Pengembangan SPAM, Direktorat Jenderal Cipta Karya, pada tahun 2012 meluncurkan sebuah program peningkatan kompetensi SDM profesional melalui pola Center of Excellence atau disebut dengan nama program COE. Pada tahun 2011, capaian pelayanan air minum Indonesia itu baru 53%. Sedangkan kita dituntut pada tahun 2015, capaian pelayanan air minum harus mencapai 68%. Sehingga dengan demikian, perlu ada satu upaya terobosan untuk membangun sistem peningkatan manajemen di PDAM tersebut. Maka pada saat itu, kita akan mencoba menggagas yang disebut dengan Center of Excellence. Pada saat tahun 2012 tersebut, pelatihan yang dilakukan oleh balai teknis kita yang ada di Bekasi dan Surabaya, itu kecepatannya masih rendah, dan kalau kita hanya mengandalkan 2 balai teknik tersebut, mungkin kita butuh waktu 10 tahun baru menyelesaikan peningkatan SDM di PDAM maupun di OPTD. Tujuan yang ingin kita capai di dalam melakukan Center of Excellence ini adalah mencetak tenaga-tenaga profesional, tenaga-tenaga pelatih yang nantinya akan mampu memberikan pelatihan kepada SDM-SDM PDAM yang ada di daerah. Pendekatan yang akan kita lakukan di dalam Center of Excellence ini adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh Balai Teknis Air Minum dan Sanitasi bisa dilakukan di provinsi, yaitu dengan memanfaatkan PIP2B, Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan, yang sudah ada di 32 provinsi. Kita juga akan dapat memperbanyak jumlah tenaga-tenaga profesional yang bisa kita dorong untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu di daerah masing-masing. Dengan demikian, kita akan bisa mendapatkan suatu transfer of knowledge dari pelatihan-pelatihan ini di PDAM-PDAM yang lebih banyak lagi. Sistem yang kita lakukan adalah multi-level marketing, di mana satu trainer kemudian bisa melatih lagi beberapa orang yang kemudian nanti menjadi lagi trainer untuk lagi melakukan pelatihan-pelatihan kepada orang lain. Program COE pada dasarnya terdiri atas bimbingan teknis atau BIMTEK dan monitoring. Ada 3 jenis BIMTEK sesuai dengan tingkatannya, yaitu BIMTEK nasional, BIMTEK provinsi, dan BIMTEK kabupaten atau kota. Siklus kegiatan program COE diawali dari keikutsertaan peserta pada BIMTEK provinsi. Peserta BIMTEK provinsi yang terpilih sebagai calon pembina akan mengikuti kegiatan monitoring.
Selanjutnya, calon pembina akan mengajar pada BIMTEK kabupaten atau kota. Bagi calon pembina yang memenuhi kualifikasi sebagai pembina, dapat mengikuti BIMTEK nasional. Ingin tahu lebih banyak mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada program COE? Mari kita telusuri tayangan berikut. BIMTEK Provinsi bertujuan untuk mencetak calon pembina. Peserta BIMTEK Provinsi berasal dari PDAM, utamanya adalah PDAM dengan kinerja sehat. BIMTEK Provinsi dilaksanakan di Balai Teknis Air Minum dan Sanitasi Wilayah 1 di Bekasi dan Balai Teknis Air Minum Sanitasi Wilayah 2 di Wiyung, Surabaya. Materi BIMTEK yang diberikan berupa materi teknis dan materi pengembangan diri. Materi teknis saat ini terdiri dari 3 materi, yaitu penanganan non-revenue water atau NRW, efisiensi energi, dan SAK etap. Materi pengembangan diri berisi materi teknik pengajaran untuk orang dewasa, sebagai pembekalan bagi peserta untuk dapat mengajar pada BIMTEK kabupaten atau kota. Model pelatihan pada BIMTEK Provinsi merupakan gabungan antara teori, praktek, presentasi, latihan soal, tes kompetensi, dan potensi diri. Selama kegiatan BIMTEK Provinsi, dilakukan penilaian terhadap peserta berdasarkan hasil tes dan presentasi. Peserta yang memenuhi standar akan terpilih menjadi calon pembina. Seorang calon pembina mempunyai 3 tugas. Pertama, mengimplementasikan ilmu yang didapat dari BIMTEK Provinsi, yaitu dengan menyusun proposal kegiatan. Kedua, memberikan pelatihan internal kepada sesama kolega di institusinya. Dan ketiga, memberikan materi pelatihan di BIMTEK kabupaten atau kota. Untuk memantau kesiapan calon pembina, maka dilakukan kegiatan monitoring terpusat. Pada kegiatan ini, para calon pembina diberikan pendalaman materi teknis dan pengembangan diri. Calon pembina juga diharuskan mempresentasikan proposal kegiatannya. BIMTEK kabupaten atau kota dilaksanakan di Pusat Informasi Pengembangan dan Permukiman Bangunan atau PIP 2B yang terdapat di Ibu Kota Provinsi. Peserta BIMTEK kabupaten atau kota berasal dari PDAM di provinsi yang bersangkutan. Dengan melaksanakan pelatihan di PIP 2B, hal ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya sehingga akan lebih banyak SDM PDAM yang dapat mengikuti pelatihan. Materi pelatihan yang diberikan hanya materi teknis. Selama proses pelatihan, calon pembina akan didampingi oleh pembina atau instruktur. Model pelatihan pada BIMTEK kabupaten atau kota merupakan gabungan antara teori, praktek, latihan soal, dan tes kompetensi. BIMTEK nasional bertujuan memberikan pemantapan dan pendalaman materi teknis dan pengembangan diri. Peserta BIMTEK nasional adalah calon pembina provinsi terpilih. BIMTEK nasional dilaksanakan secara terpusat. Model pelatihan pada BIMTEK nasional merupakan gabungan antara teori, praktek, presentasi, dan tes pengembangan diri. Harapan saya terhadap Center of Excellence ini adalah bagaimana Center of Excellence ini bisa berlanjut ke depan secara terus-menerus, yaitu dengan perlunya adanya konsistensi kebijakan dari Direktorat Pengembangan Air Minum maupun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu sendiri. Program COE memang terbilang masih baru, namun memasuki tahun keempat pelaksanaannya, beberapa hal sudah dapat dicapai. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan program Capacity Building melalui Center of Excellence yang dimulai pada tahun 2012. Pada tahun pertama ini, program COE dilaksanakan di 2 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan
dan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjangkau 33 orang peserta. Pada tahun berikutnya, di tahun 2013, program COE dikembangkan menjadi program di 3 provinsi, dengan tambahan provinsi baru adalah Provinsi Bali, untuk menjangkau 151 peserta. Di tahun 2014, program COE kita laksanakan lebih luas, yaitu di 31 provinsi, dengan menjangkau 537 peserta. Dan di tahun 2015 ini, program COE sudah menjangkau 975 peserta di 25 provinsi. Program Capacity Building COE ini harus terus kita kembangkan. Tidak hanya perluasan jangkauannya, namun juga pengembangan substansinya. Saat ini kita baru terfokus pada 3 modul utama, yaitu Non-Revenue Water Reduction, Energy Efficiency, dan SAK etap. Ke depan, kita ingin mengembangkan substansi COE dengan modul-modul lain, seperti perencanaan dengan GIS, operasional IPA, manajemen aset, serta rencana pengamanan air minum atau air pump. Di samping itu, untuk terus mengembangkan program COE ini, kita juga bekerjasama dengan berbagai lembaga internasional, seperti dengan JICA Jepang, melalui program penguatan manajemen COE. Kemudian, kita juga bekerjasama dengan Korea, melalui KOICA, serta lembaga-lembaga donor lainnya. Di samping itu, kita juga akan mengikut sertakan lulusan-lulusan terbaik dari program COE selama ini untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan internasional sebagai benchmarking dengan negara-negara lain. Sesuai dengan roadmap yang kita telah siapkan, khususnya untuk upaya penurunan non-revenue water dan energy efficiency, maka tahap berikutnya kita akan melaksanakan program bantuan fisik dalam bentuk pilot project. Oleh karena itu, kami mengharapkan seluruh PDAM di Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan capacity building melalui COE ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saat kita melaksanakan program fisik telah tersedia SDM-SDM kompeten yang bisa melaksanakan dan bahkan mengembangkan sendiri ke depan. Program COE khususnya materi SAK etap merupakan sebuah program yang sangat bagus, karena di situ tidak hanya dilatih untuk mempelajari akuntansi, tapi juga dilatih untuk menyampaikan kepada orang lain, sehingga pemahaman tentang akuntansi akan lebih dalam, lebih melekat. Dan yang sangat mengesankan buat saya mengikuti program COE ini, saya disuruh ngajar. Saya disuruh ngajar padahal saya bukan orang, saya yang tidak terbiasa ngajar. Sehari-hari saya berkutik dengan pompa, dengan benda-benda mati. Ketika saya ditugaskan mengajar, luar biasa groginya. Grogi banget kira-kira gitu. Tetapi saya harus menyampaikan, karena saya ditugaskan untuk menyampaikan. Itulah bagusnya COE, bagaimana kita mendapatkan ilmu, kemudian kita sampaikan kepada teman-teman, supaya teman-teman juga mengetahui bagaimana efisiensi energi, bagaimana pengukuran, dan lain sebagainya. Awalnya saya pikir program COE ini sama seperti pelatihan yang biasa saya ikuti. Setelah saya terlibat di dalamnya, saya merasa ada yang berbeda. Saya bisa berbagi pengalaman, berkomunikasi dengan sesama PDAM, dan membantu secara langsung maupun tidak langsung. Saya bangga jadi bagian dari komunitas COE. Berawal dari niat yang tulus dan kegiatan yang sederhana, program COE terus tumbuh dan berkembang demi satu tujuan, yaitu meningkatkan kompetensi SDM PDAM agar PDAM Indonesia menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi.